Dan buat video kali ini kita bakal membahas apa sih perbedaan untuk penggunaan have, has, dan had. Jadi kita ada 3 di sini. Nah, kalau secara arti have, has, dan had itu artinya apa sih? Oke, kalau secara arti kita ngomonginnya have, has, dan had itu sebagai kata kerja dulu ya. Sebagai kata kerja, have, has, dan had ini artinya mempunyai atau memiliki gitu kan. Nah, tapi kok ada 3 bentuknya gitu kan. Nah, ini penggunanya beda-beda. Oke, kita bahas dari yang have-nya dulu. Have. Have itu buat apa? Bedanya sama has apa? Sama had apa? Oke, kita bagi 2 dulu. Di sini ada have. Have dan has kita gunakan ini untuk present. Present itu masa kini. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa oh, aku punya sekarang di saat ini aku memiliki HP baru. Nah, itu kan terjadi di masa kini gitu kan. Makanya kita pakainya have atau has. Sedangkan had ini bentuk verb to dari have dan has yang itu digunakan ketika kita menggunakan has. Kita bagi 2 dulu. Nah, sekarang kita bahas yang presentnya dulu. Biasanya kita pakai di entah itu di simple present tense, tensesnya gitu, have dan has. Tapi kok ada 2 presentnya, ada have sama has? Ini tergantung dari penggunaan subjeknya gitu. Jadi kalau buat yang have ini penggunaan subjeknya itu buat I, you, we. I, you, we, they itu pakai verb satunya atau mempunyai itu pakainya have. Berarti sisanya kalau has itu berarti pakainya she, he, it. Betul, she, he, dan it. Jadi penggunaannya, oke, kita contohnya ke example kalimatnya aja. Kita misalnya, I have a new phone. Saat ini aku memiliki HP baru. Berarti kalau kita misalnya, gimana kalau dia yang memiliki HP barunya? You have a new phone. You have a new phone. Gimana kalau dia laki-laki atau he? Berarti kita jadi gimana dong? He has a new phone. He has a new phone. Jadi penggunaannya sama, tapi perbedaan pakai have has-nya kapan? Ketika subjeknya berubah, gitu kan? Nah, oke, he atau bisa, ini kan she atau he ini bisa kita ganti sama nama orang ya. Misalnya Rina, gitu kan? Atau misalnya cowok, berarti misalnya Rona boleh, Rina dan Rona, gitu kan? Nah, Rina itu berarti kan harus pakainya has. Rona itu berarti pakainya has juga karena he gitu kan. Tapi gimana? Oke, kita tulis dulu deh. Kita bikin new sentence. Misalnya Rina have a cute cat. Rina itu kok have? Oke, salah, sorry. Has. Rina has a cute cat. Berarti kalau Rona juga pakainya has gitu kan. What if ceritanya Rina dan Rona ini kakak adik gitu kan. Kita mau jelasinnya 2 orang ini. Rina and Rona. Kira-kira pakainya have atau has nih? Rina-nya pakai has, Rona-nya pakai has juga. Tapi kalau Rina and Rona pakainya have. Kenapa sih kok pakainya have? Karena jadi we. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan kita sebutnya satu-satu gitu kan. Tapi kalau kita ada yang namanya pronoun atau kata ganti supaya lebih efektif gitu kan. Ini Rina and Rona kalau kita pronounnya kita jadi we gitu. Jadi untuk Rina dan Rona itu pronounnya we dan otomatis we itu kita pakainya have. Jadi we have a cute cat. Ya, we have a cute cat atau Rina and Rona have a cute cat.
sama aja. Jadi prinsipnya gimana? Bukan berarti kalau ada yang namanya cewek terus ada yang namanya cowok harus pakai has. Enggak gitu. Di sini ada kata and yang artinya dan, berarti lebih dari satu. Jadi kalau kita menyebutkan subjek atau orang yang lebih dari satu, berarti kita pakainya have. Entah itu mau nyebutinnya 2, 3, 4, 5, bebas. Yang penting pasti pakai have. Terus berarti yang has gimana? Kalau yang has itu ketika subjeknya hanya singular, satu orang gitu kan. Di sini ada she, itu kan satu orang, he itu satu orang. Kalau Rina-nya doang itu juga satu orang gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi itu penggunaan untuk have dan has-nya. Jadi di present gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin yang di past-nya, had-nya gitu ya. Di sini kita pakai had. Kenapa kalau yang had mah gini cuma satu gitu ya? Kalau di present itu ada have dan has-nya ada 2 gitu. Nah, buat di had ini kita untuk all subject kita tidak membedakan mana yang harus pakai apa? Are you with the pakainya had, misalnya she hitoknya heads, nggak gitu. Ini buat all subject kayak gitu. Jadi entah itu I, you, we, they, ataupun she, he, it, itu semuanya sama, nggak ada perbedaannya. Jadi karena ini tuh bentuknya lebih ke verb to dari itu, kayak gitu. Oke, she, he, it, are you with they. Jadi bentuknya pas, mungkin kita pakainya di tenses yang simple past tense gitu kan. Kalau yang tadi I have a new phone di sini berarti posisinya yang memiliki HP-nya sekarang, HP baru itu berarti posisinya masa kini sekarang gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai had, I had a new phone, itu berarti posisinya punya HP barunya bisa jadi 1 bulan lalu atau misalnya kemarin gitu kan, kayak gitu. Nah, itu perbedaan dari have, has, dan had-nya dulu. Itu dalam bentuk kalimat positif. Kalau posisinya kan aku punya. Tapi gimana kalau posisinya aku tidak punya? Kalau tidak itu berarti bahasa Inggrisnya adalah Don't. not specifically gitu kan, spesifiknya gitu. Nah, tapi oke, kita ubah aja yang di sini. Kita punya I have a new phone sama yang he has a new phone gitu. Tadi kan kita pakainya pakai not, kan bisa pakai don't. Betul, kita pakainya don't karena ini kan posisinya sebagai verb gitu kan. Untuk yang I, you, we, they, ketika kita mau pakai not, ketika ada itunya kata kerja, pasti kita pakainya do. Tapi kalau she, he, it, itu kita pakainya does. Just. Terus kalau kita ubah berarti yang tadinya aku punya HP baru, I have a new phone, berarti jadi I do not. Atau not. kita bisa sebut sebagai I don't have new phone. Itu karena ayu itu kita pakainya do. Tapi kalau yang he, karena kita pakainya does, berarti jadi he does not, atau kita biasanya sebutnya doesn't have a new phone. Yes, kita ubahnya bukan jadi has lagi, kita pakainya pakai have. You, Kenapa kalau gitu? kenapa kita jadinya coba samain sama yang ini? Karena S-nya ibaratnya kita sudah ada di sini, gitu kan? Yang tadinya S-nya di sini, kita balik lagi ke bentuk awal karena yang bentuk basicnya itu si have, gitu. Jadi di sini karena S-nya udah diwakilin sama si das-nya, have-nya nggak usah ditambahin S lagi. Jadi balik ke bentuk awal have. He does not have a new phone. Itu untuk bentuk negatifnya. Jadi untuk yang he itu pakainya does, yang I itu pakainya do. Terus ini kan kalau ada karena perbedaan ada has dan has ya. Tapi kalau yang he had, ini karena bentuknya verb 2 gitu ya, kita bentuknya itu has. Kita bukan pakai do, bukan pakai does, tapi pakainya did. Didn't. Didn't atau did not.
balik lagi kalau udah ada notnya biasanya kita balik lagi ke bentuk verb satu menjadi I did not have a new have phone. new phone. Jadi kita ibaratnya kita belajar verb 1 dan verb 2 dari perbedaan have, has, dan had ini. Kayak gitu. Jadi yang untuk have, has itu penggunaannya untuk have untuk subjek I, you, we, they, dan has itu untuk bentuk she, subjek she, he, it, dan had itu untuk all subjek tapi penggunaannya untuk di masa lampau atau past kayak gitu. Nah, buat ternyata have, has, had ini kan di sini posisinya kita ngomongnya sebagai verb ya. Tapi have, has, had ini bisa juga sebagai auxiliary verb. Penggunaannya bukan kata verb itu tapi sebagai kata kerja bantu. Mungkin nanti bakal kita bahas di next video. Nah, buat video kali ini kayak gitu aja. Jangan lupa buat nonton untuk next partnya. Jangan lupa di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan. Oke, see you. Bye-bye. Bye-bye. Aku bingung mau nanggepin apa. Kamu jadi cerita sendiri. Ya udah. Mau kalah. Udah diajak nah, gitu kan. Aku tadi bingung. Jadi boleh tapi dia itu ceritainnya ke ini aja, nggak yang gimana Aku 3 ngomong 3 jam ini duluan udah